Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devika Andriani Marpaung. Saya mahasiswi dari kelas AKP 6B Politeknik Negeri Medan. Di sini saya ingin mempresentasikan materi mengenai menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu piutang usaha. Piutang usaha adalah suatu jumlah penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan atas pembelian barang atau jasa. Dalam menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha, seorang auditor harus mengetahui apa-apa saja tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Tujuan yang pertama yaitu mengenai jumlah saldo piutang usaha yang tertera di dalam neraca saldo apakah sama dengan jumlah yang tertera di dalam file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama ke dalam buku besar umum. Dalam hal ini, auditor menguji informasi yang tertera di dalam neraca saldo sebelum melakukan pengujian lainnya untuk memverifikasi apakah jumlah yang tertera di dalam neraca saldo tersebut sudah sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam file induk piutang usaha. Kemudian yang kedua, yaitu tujuan keberadaan piutang usaha. Hal ini untuk mengetahui apakah piutang usaha yang dicatat tersebut benar-benar ada dan terjadi pada kenyataan. Dalam hal ini, seorang auditor akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan yang telah dipilih sebelumnya, dan seorang auditor juga akan memeriksa dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan transaksi piutang usaha tersebut, seperti dokumen pengiriman barang, faktur penjualan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan yang ketiga, yaitu tujuan mengenai kelengkapan piutang usaha. Hal ini untuk mengetahui apakah piutang usaha yang terjadi atau yang benar-benar terjadi itu sudah dicantumkan atau dicatat. Kemudian tujuan yang keempat yaitu tujuan mengenai keakuratan dari piutang usaha tersebut. Hal ini sama seperti tujuan keberadaan, di mana di sini seorang auditor itu mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggan yang telah dipilih sebelumnya dan kemudian memeriksa dokumen-dokumen pendukung yang tersedia dan juga yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Tujuan yang kelima yaitu tujuan klasifikasi. Nah, di sini tujuannya untuk mengetahui apakah manajemen perusahaan telah mengklasifikasikan piutang usahanya dengan benar. Nah, di sini seorang auditor memastikan bahwa klasifikasi telah disajikan secara layak untuk memenuhi tujuan penyajian dan pengungkapan. Nah, yang keenam yaitu tujuan pisah batas. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengetahui apakah pisah batas piutang usaha sudah benar. Tujuan dari pengujian pisah batas adalah untuk memverifikasi transaksi yang terjadi mendekati akhir periode, apakah telah dicatat pada periode yang tepat. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan mengenai nilai realisasi. Hal ini untuk mengetahui apakah piutang usaha sudah dicatat pada nilai realisasi yang benar. Nilai realisasi piutang usaha dapat ditentukan dengan menghitung selisih dari nilai piutang usaha kotor dengan penyisihan piutang tak tertagih. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu tujuan mengenai hak atas piutang usaha. Nah, hal ini untuk mengetahui apakah klien memiliki hak atas piutang usahanya. Pada umumnya, hak klien atas piutang usaha ini tidak menimbulkan masalah audit dikarenakan biasanya piutang usaha memang milik klien atau pelanggan itu sendiri. Namun pada beberapa kasus, piutang atau sebagian dari piutang usaha itu dapat digadaikan sebagai jaminan dari seseorang kepada orang lain, sehingga seorang auditor di sini juga harus memverifikasi atau memeriksa mengenai hak atas piutang usaha klien itu. Nah, itu tadi adalah tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usaha. Kemudian, di sini saya akan melanjutkan mengenai materinya yaitu tentang konfirmasi piutang usaha. Konfirmasi piutang usaha ini terbagi menjadi dua. Yang pertama konfirmasi positif dan yang kedua adalah konfirmasi negatif.
Yang pertama yaitu konfirmasi positif. Konfirmasi positif ini adalah sebuah surat konfirmasi yang dikirimkan oleh seorang auditor kepada pelanggan yang berisikan tentang saldo piutang pelanggan tersebut. Hal ini untuk mengkonfirmasi apakah saldo yang tertera di dalam surat konfirmasi itu sudah benar atau tidak. Dalam hal ini, auditor tetap mengharapkan respon atau balasan dari seorang pelanggan, baik itu saldonya benar maupun salah. Kemudian yang kedua yaitu konfirmasi negatif. Nah, hal ini sama dengan konfirmasi positif, namun di sini seorang auditor hanya akan meminta respon atau balasan dari pelanggan apabila saldo yang tertera di dalam surat konfirmasi tersebut salah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Apabila terdapat kata-kata yang salah dalam penjelasan saya, mohonlah kiranya dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.